Halo teman-teman semua, kembali lagi di video kali ini yang menjelaskan terkait Flowise. Gimana nih kabar teman-teman semua? Saya rasa teman-teman berada di kondisi yang terbaik. Untuk video kali ini, kita akan menjelaskan bagaimana mengimplementasikan LLM yang sudah dibikin di Flowise ke dalam Telegram sebagai chatbot. Nah, pastinya pertama-tama itu adalah untuk teman-teman untuk memastikan ada Telegramnya dulu. Nah, setelah itu bagaimana kita bisa menghubungkan Flowise yang berbentuk large language model itu ke dalam chatbot API yang sudah ada di Telegram? Nah, kita akan membutuh bantuan dari Workflow N8N yang akan membantu kita dalam video kali ini. Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja sign in ataupun buat akun baru untuk teman-teman yang masih belum punya akun. Nah, ketika teman-teman sudah masuk ke dalam dashboardnya, di sini teman-teman bisa langsung aja create workflow, atau teman-teman yang baru meregistrasikan akunnya, nanti di sini ada tombolnya. Kita create workflow dan kita akan disuguhkan dengan langkah-langkahnya. Kita bisa langsung close saja yang bagian sini. Nah, pertama-tama karena kita berbasis Telegram, pastinya dong kita harus triggernya berdasarkan Telegram. Nah, trigger itu apa? Nah, dia akan berjalan berdasarkan message atau berdasarkan ketika ada pesan masuk. Kita langsung X saja bagian ini, kita abaikan terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan masuk ke dalam HTTP. Nah, kenapa HTTP request nih? Ketika balik lagi ke teman-teman ke Flowise, di sini dia akan ada tombol embed. Nah, di sini teman-teman bisa mengembed kode Flowise ini tidak hanya ke dalam chatbot yang sudah ada, tapi kita juga bisa masukkan ke dalam seperti embed HTML ataupun React, Python hingga JavaScript. Tapi untuk kali ini kita akan menggunakan curl yang dimana kita akan copy HTTP yang ada di sini. Kita copy, kita masukkan ke dalam URL di sini. Dan kita perhatikan, di sini dia akan meminta post, dan di sini metodenya kita ganti juga menjadi post. Nah, di sini kita akan enable SN body-nya, dia akan menggunakan JSON. Ini kita akan menggunakan field di bawah sini. Nah, yang paling utama itu adalah di bagian sininya adalah question. Kita mungkin copy atau ketik, tapi pastikan penulisannya itu sama. Dan value-nya kita bisa tulis hello. Nah, seperti itu. Kita close saja. Nah, untuk triggernya, dia akan meminta menggunakan akun Telegram mana nih? Nah, kita bisa langsung aja ke Telegramnya dan cari bot father. Kita teman kita untuk membuat bot. Nah, kita tulis saja bot father. Nah, teman-teman cari bot father yang ada checklistnya. Kita klik. Nah, teman-teman bisa langsung start, atau kalau tidak ada, diketik aja /start. Nah, di sini ada disuguhkan beberapa banyak tampilan atau beberapa banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi yang kita perlu adalah bot. Jadi kita pencet new bot. Nah, kita bisa menentukan nih nama bot kita ini difungsikan untuk apa. Kita akan buat berdasarkan apa yang kita udah bikin nih dari yang kemarin. Nah, kemarin teman-teman sudah bikin berdasarkan PDF file, yang dimana itu merupakan salah satu bentuk untuk membaca PDF file yang kita punya. Nah, untuk kali ini kita akan gunakan buku panduan. Nah, pada buku panduan ini teman-teman bisa balik lagi ke Telegramnya. Nah, kita bisa tulis seperti Flowise buku panduan FTRC. Nah, dari gitu kita harus tentuin juga nih nama username botnya. Kita anggap saja buku panduan FTRC bot. Harus ada botnya di akhir, kalau enggak dia tidak akan mau. Nah, ini dia memberikan tokennya. Kita klik, nah kita baru bisa gunakan di bagian sini. Kita copy saja, terus kita bisa ganti juga namanya menjadi buku panduan FTRC. Dan kita save. Di sini dia akan menunggu terlebih dahulu karena dia akan mengecek konektivitasnya. Nah, di sini connectionnya tested-nya sudah selesai dan kita bisa langsung close saja. Kita juga bisa tes nih, apakah sudah beneran masuk atau belum. Nah, kita bisa mencet juga nih bot yang sudah kita bikin. Buku panduan. Flowise buku panduan FTRC. Nah, di sini kita langsung execute workflow. Nah, kita pencet start. Start. Oh, terima nih pesannya. Terus dicek dulu, HTTP request-nya. Nah, di sini berarti sudah masuk nih ke bagian Flowise-nya. Tadi value-nya itu adalah hello. Berarti harusnya di sini dia akan memberikan chat hello. Mana kita cek saja nggak apa di bagian settingnya. Nah, hello, I'm AI assistant. Is there something bla 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 bla. Nah, sini berarti sudah masuk ke Flowise-nya juga. Tapi
Di sini teman-teman juga perhatikan chat ID. Untuk chat-chat yang berkepanjangan atau dari membutuhkan hal-hal sebelumnya atau menyimpan riwayat chat, ini akan sangat berguna ketika kita tidak mengeset chat ID tersebut. Dia akan berubah-ubah dan tidak akan menyimpan riwayat chatnya. Nah, caranya adalah kita add parameter. Terus dari chat ID ini kita bisa copy atau ketik, sesuaikan namanya itu sama karena dia case sensitif, dan value-nya bisa teman-teman lihat di kiri. Ini ada skema. Cari Telegram trigger, message, dan chat. Nah, di sini ada ID. Kita drag saja, masukin value. Nah, sekarang dia sudah menentukan bahwa dia sudah berada di satu chat yang sama. Kita mungkin ganti saja. Hal yang paling simpel adalah kita memperkenalkan diri terlebih dulu. Nama saya Javier, seperti itu. Nah, kita execute step. Oke. Nah, nama kamu Javier. Nama saya Javier, nama kamu Javier. Ya. Terus kita bisa nanyakan juga, nama saya siapa? Nama saya siapa? Nah, kalau ceritanya chat ID yang berbeda, dia akan mempertanyakan, kamu siapa? Atau dia tidak bisa mengidentifikasi karena dia belum memberitahukan apa yang menjadi nama kita. Tapi di sini dia menyimpan riwayat chat dan dia mengembalikan nama kamu Javier. Nah, kita bisa close lagi, berarti dia sudah satu chat yang sama. Dan yang terakhir, dia baru menerima question ini, tapi belum ada hal yang untuk mengembalikannya. Nah, di sini teman-teman bisa juga punya Telegram lagi dan scroll paling bawah. Nah, dia di sini akan send text message yang dimana ini kita tentuin lagi aja di buku panduan FTRC. Kalau tidak salah ya. Iya betul, buku panduan FTRC. Message, send message. Nah, chat ID-nya tadi teman-teman berdasarkan Telegram trigger, chat ID kita drag saja nggak apa-apa. Nah, teksnya ini hal yang buat ditampilkan. Nah, kita bisa ngambil dari teks. Nah, ini merupakan hasilnya kan nama kamu Javier. Sudah, kita execute step saja. Nah, masuk tuh notifikasi. Nama kamu Javier. Nah, tulis this message was sent automatically. Nah, ini juga bisa kita hilangkan dengan add field, append n8n attribution, dan kita disable. Cuman karena hasilnya masih nama kamu Javier, karena di sini value-nya sudah pasti nama saya siapa, kita juga bisa diganti nih berdasarkan apa yang menjadi input kita dengan teks sini. Nah, sudah, kita bisa save, kita execute workflow. Karena datanya berdasarkan buku panduan FTRC, kita tanya lagi dekan fakultas, mungkin langsung aja dekan FTRC. Nah, dapat dilihat apabila dicari nih dekan FTRC, bakal muncul dekan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas adalah Oscar Karnalim ST MT PhD. Masa jabatannya adalah 2025-2030. Nah, itu baru trigger eventnya. Nah, apabila teman-teman ingin mempublish ataupun ingin seperti berkomunikasi sepanjang, jadi tidak perlu harus memasangkan trigger event segala. Nah, teman-teman bisa langsung publish aja, langsung dipublish. Nah, ketika sudah dipublish, teman-teman bisa kayak seperti melakukan komunikasi nih bersama botnya. Seperti contohnya saya ingin bertanya apa itu SKS. Nah, dia bakal menjelaskan dalam konteks dokumen SKS adalah tingkatan dari satuan dari blablabla. Nah, apabila saya ingin bertanyakan seperti ada berapa program studi dalam FTRC Universitas Maranatha. Nah, diberitahu tuh ada 6 program sarjana dan 2 program magister. Nah, ini sudah selesai nih teman-teman. Nah, sampai sini teman-teman sudah bisa untuk membuat chatbot AI kepada Telegram dengan bantuan N8N sebagai workflow-nya. Nah, mungkin sampai di sini saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.